Kita bersyukur umat Tuhan, juga saudaraku semua yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming, baik itu melalui YouTube ataupun melalui Facebook. Saya hanya mengatakan, terpujilah nama Tuhan di atas segalanya. Dia betul-betul Allah, Dia ajaib, dan Dia penolong. Dia hidup, dan Dia memberikan kita nyawa ini oleh anugerahnya, bukan karena kuat dan apa yang ada sama kita. Tidak ada juga yang diharapkan Tuhan dari saya, juga dari kita. Tetapi Dia senantiasa mengulurkan kasih-Nya. Dia tidak tinggalkan kita dalam keadaan terlunta-lunta. Dia Bapa yang kekal. Itu sebabnya banggalah memiliki Tuhan Yesus yang telah datang, yang telah berjanji menyelamatkan kita dan membawa kita dalam kemuliaan yang akan datang. Itu sebabnya saya sapa saudaraku semua, baik yang ada di tempat ini, juga yang mengikuti dengan live streaming. Tuhan memberkati. Shalom Tuhan. Iya, Tuhan menolong kita semua. Saya tidak terlalu lama membawakan firman Tuhan. Kita akan dengan cepat memasuki perjamuan suci. Tapi sebagai renungan kita baca kitab Mazmur pasal yang ke-46, sebab besok kita akan ibadah buka tahun, sekarang tutup tahun. Dalam buka tahun besok kita akan 2 sesen. Di sana kita akan menikmati firman Tuhan lebih jauh lagi. Kita akan bersaut-sautan dalam menerima firman ini supaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Dimulai dengan Bezaleel ayat 1 sampai ayat 4. Kemudian umat Tuhan ayat 5 dan 6. Kemudian Bezaleel ayat 7 dan 8. Kemudian umat Tuhan ayat 9 sampai 10 diganti oleh Bezal lagi. Sekarang dimulai oleh Bezal pasal 46 ayat 1 sampai 4. Kita dengar semua, baik yang di rumah. Ya, dites dulu juga mic saya, ini ada gunanya di multimedia, tolong bisa supaya jangan dirugikan saudara kita yang mengikuti live streaming. Kalau kurang baik katakan tidak baik, jangan besok saya dikomplain mereka. Iya, mari baca pasal 46 ayat 1 sampai 4. Tes. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. 5-6 kita semua. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Besar sampai ayat 8. Bangsa-bangsa ribut, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ya, Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Amen. Terus. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Kita semua ayat 9. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Amin. Saya baca nanti ayat terakhir, jawab amin 3 kali ya. Tuhan semesta alam menyertai kita. Amin. Amin. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Amin. 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 Haleluya. Amin umat Tuhan. Inilah suatu proklaim dan pernyataan dari seorang pribadi, yaitu Bani Korah, para imam, para pelayan di bait Allah.
di tengah keadaan yang bergoncang. Umat Tuhan, kita sudah mendapat berita bahwa sudah datang virus yang namanya gelombang kedua. Tapi mau gelombang kelima pun itu, jangan virus dibesar-besarkan. Katakan amin. Mau gelombang ke-10 pun jangan virus dibesar-besarkan. Katakan amin. Yesus dibesarkan. Kasihan kita umat Tuhan ini, virus saja dibesar-besarkan. Lebih banyak kita mengucapkan nama virus daripada nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Saya tidak terlalu jauh menjelaskan firman Allah. Sebab 8:30 kita akan masuk perjamuan suci. Cuman 15 menit firman Tuhan ini nanti. Tapi saya mau sampaikan firman Allah ini. Saya berikan judul, tenanglah jiwamu. Apa judulnya umat Tuhan? Tenanglah jiwamu. Sekarang saya yang mengatakan, tenanglah jiwamu. Tenanglah jiwamu. Amin. Itu temanya. Kenapa saya tidak naikkan di tema? Karena tema kita ibadah sekarang ini kesaksian dan ujian. Maka yang bersaksi dan memuji Tuhan, diberkati Tuhanlah saudaraku semua. Yang mendengarkan juga diberkati. Tapi ketika ada ruang, bersaksilah dan pujilah Tuhan. Cuma tidak selamanya kesempatan-kesempatan diberikan Tuhan. Firman Allah ini secara garis besar memberikan kita kepastian. Saya ulang karena saya tidak menulis, tetapi saya ada tulisan. Firman Allah ini memberikan kita kepastian untuk aman dan selamat di tengah perubahan, di tengah ketidakpastian, di tengah berbagai situasi yang bergolak secara tak terkendali dan serba mendadak. Semua kondisi dan situasi ini menciptakan ketakutan dan kegelisahan. Ingat baik-baik, tidak ada sekarang manusia yang tidak gelisah. Pemerintah kita mulai besok akan menutup penerbangan internasional. Maka saudara yang mau keluar negeri batal. Untunglah nggak ada keluar negeri ya. Betul ya? Yang mau datang juga dibatalkan. Bukan karena kejam. Menjaga Indonesia aman. Mereka sudah berusaha. Pemerintah sudah berusaha. Hendaknya kita juga berusaha. Sebab sekuat apapun pemerintah kita berusaha, tapi kalau kita tidak mau berusaha, kita pun tidak akan menemukan hasil usaha pemerintah. Selama setahun pemerintah Indonesia telah berjuang dengan segala banyak dana perjuangan, tetapi tidak sedikit juga yang harus meninggalkan kita, harus menderita. Kalau Tuhan tidak menolong tahun mendatang, saya pikir seberapa pun dana negara habis dan tidak ada lagi yang bisa menolong. Semua akan angkat tangan. Kalau sudah angkat tangan, mau kemana kita? Kalau setahun dari bulan 3 masih ada BLT, bantuan apa? Langsung tunai. Bantuan langsung apa? Diupayakan pemerintah, kita berterima kasih kepada pemerintah. Tetapi kalau Tuhan izinkan berjalan lagi sampai tahun mendatang, hampir-hampir bisa kita prediksi semua harus mempertanggungjawabkan diri masing-masing. Keadaan sekarang ini sangat cepat perubahan. Ketidakpastian terus membahana. Situasi yang sangat bergolak secara tak terkendali. Siapapun gak bisa mengendalikan. Baik situasi politik, situasi keamanan, situasi kesehatan, situasi keuangan, semuanya serba mendadak dan tidak terkendali. Akhirnya apa yang diterima oleh manusia, saudaraku dan saya, yaitu ketakutan
kegelisahan, dan kepanikan. Tetapi catat, pada malam hari ini Tuhan bicara kepada saudaraku semua, bukan saya. Saya hanya loudspeaker saja, karena Allah yang bicara layak bagi dia. Kita hanya sebagai loudspeaker menyampaikan ke seluruh telinga umat Tuhan yang ada saat ini, dimanapun saudaraku berada, baik melalui live streaming YouTube ataupun Facebook. Dan kita yang ada di sini, ingat baik-baik, di tengah situasi yang bergoncang luar biasa ini, firman Tuhan mengatakan, diamlah, jadilah tenang, karena Tuhan menyertai kita. Apa jawaban kita? Amin. Coba baca dulu ya. Saya mau bacakan itu, bagaimana kata Tuhan, supaya kita tenang. Ayat 7. Bangsa-bangsa ribut. Perhatikan umat Tuhan, tidak ada sekarang bangsa yang tidak ribut, bangsa manapun. Saya harus katakan ini umat Tuhan, semua ribut. Kenapa? Karena tidak memiliki suami. Cuman gereja yang memiliki suami. Amin umat Tuhan. Salam umat Tuhan. Catat itu. Cuman gereja yang memiliki kepala. Semua tidak memiliki kepala. Dan kalau ada pun kepala, tidak bisa menolong. Tapi gereja ada kepala, ada mempelai pria yang senantiasa ajaib adanya. Katakan amin. Miliki itu persoalannya. Mau kemana kita? Mau kemana manusia saat ini? Saya tantang setiap pribadi, mau kemana saudaraku semua? Seluruh negara, sebut negara maju, sedang maju, yang mau maju, sebut manusia siapapun dia, setinggi apapun jabatannya, apalagi yang tidak memiliki apa-apa status, semua sedang ribut, goncang, dan segala macam. Ulangi, baca sekali lagi. Bangsa-bangsa ribut. Terus kerajaan-kerajaan goncang. Nah, perhatikan baik-baik. Sekuat apapun sekarang manusia, sekuat apapun suatu bangsa, dikatakan apa umat Tuhan? Goncang. Dikatakan apa umat Tuhan? Catat dengan bagus. Tapi Tuhan memberangkatkan saya dan saudaraku semua ke tahun 2021 dengan suatu kepastian. Tenanglah jiwa. Kenapa? Setelah ribut, apa dikatakan? Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Rupanya semua yang ada di dunia, sampai apa yang sedang terjadi sekarang ini adalah menjadi suara Tuhan kepada setiap manusia. Suara Tuhan untuk menyapa manusia, untuk menyatakan kepada manusia bahwa tanpa Tuhan kita tidak memiliki kekuatan. Yang menyapa ini tidak raksasa, malah nggak bisa ditangkap indera kita. Tapi tidak ada seorang manusia pun yang tidak takut. Jadi ingat, catat, ini semua suara Tuhan yang sedang dinyatakan di bumi. Tapi kepada kita Tuhan beda bersuara. Di tengah keributan, kesusahan, apapun yang sedang kita lihat sekarang serba mendadak, tak bisa diprediksi, bergejolak, perubahan yang begitu cepat, kita tidak tahu arah, dan siapapun tidak bisa membaca sebelumnya. Itu sebagai suara Allah. Bumi hancur. Baca terus. Tuhan semesta alam menyertai kita. Jawab umat Tuhan. Jangan ngantuk, ulangi sekali lagi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Jawab. Satu hal dalam penutupan tahun ini, bangsa-bangsa boleh ribut, kerajaan boleh goncang, semua serba gawat, semua cepat berubah, tetapi satu hal dikatakan firman Allah, Tuhan kita, apa dikatakan? Menyertai kita. Sayang kalau kalian tidak mau berteriak. Apa yang mau kita teriakkan? Tuhan saya menyertai saya.
Tuhan kita menyertai kita. Haleluya, luar biasa. Saya melihat, merasakan juga, tidak ada yang bisa mampu memasuki 2021 kalau Tuhan tidak menyertai engkau sekarang. Jangan andalkan kekuatanmu dan apamu. Seberapa banyak pun sekarang tabungan dan kekuatanmu, sesehat apapun engkau, kalau Tuhan tidak menyertai engkau, ingatlah baik-baik, tidak ada kekuatan. Maka katakan sebelum kita pulang nanti, saat engkau menerima perjamuan suci, sertai saya Tuhan. Ada nyanyian yang selalu saya ingat ketika membaca firman ini. Selamat di tangan Yesus. Coba. Terus. Aku bahagia. Itu yang saya nyanyikan saat baca. Coba sama-sama dulu kita. 3, 2, ya. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasihnya aku bahagia. Catat ini baik-baik. Persoalannya, adakah engkau di tangan Yesus? Jangan pikir engkau sehat sekarang, besok bisa tidak sehat. Tapi juga jangan pikir saya sekarang sedang kolab tidak sehat, baru besok engkau akan tidak ada lagi. Kalau Tuhan beserta kita, aman bersama Yesus. Amin. Melangkahlah dengan suatu kepastian, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub, Selah. Ingat baik-baik, Tuhan menyatakan ini, sehingga diminta kepada kita ayat 11, diamlah. Saya ulangi sekali lagi, diamlah. Amin umat Tuhan. Amin. Saya ulangi sekali lagi, diamlah. Amin. Arti diam di sini umat Tuhan, jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Itu dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Artinya apa? Naikkan doamu lebih intens sekarang. Berdiam di hadapan Tuhan bukan tidak beraktivitas, tetapi banyak menyembah Tuhan. Jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Itu andalan. Doamu bisa mempengaruhi sejarah. Amin umat Tuhan. Sejarah di tangan Tuhan. Amin. Tapi doa umat Tuhan bisa mempengaruhi sejarah. Lihatlah sekeliling, doa kita bisa mempengaruhi segalanya. Sehingga diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Ada yang perlu dicatat umat Tuhan. Tuhan mau menyatakan diri di tengah kegaduhan, keributan, perubahan, semua serba mendadak, ketakutan, kegelisahan ini. Dia mau menyatakan bahwa Dia ada mau menolong. Cuman manusia mau atau tidak. Diam di dalam Tuhan. Jangan malah gelisah kehidupanmu di tengah dunia yang gelisah. Satu kali lagi, bukan hanya bumi digoncang, ikut juga langit. Supaya terbukti ada suatu kota yang tidak tergoncangkan, yaitu gereja Tuhan. Sehingga diminta, marilah kita beribadah dengan cara yang apa dikatakan? Hormat dan takut di hadapan Tuhan. Hanya itu aja. Hormat dan takut di hadapan Tuhan. Dalam Matius 14 ayat 27, ketika murid goncang luar biasa, mereka tidak melihat, walaupun mata mereka bisa melihat suatu lembaga manusia Yesus, tapi mereka tidak melihat di dalam Yesus bahwa Dia Allah di tengah mereka. Di tengah kegoncangan, ribut, ketakutan luar biasa, ikut mereka ribut. Tapi karena Tuhan menyertai mereka, suara datang. Coba baca ayat 27 Matius 14.
Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, Ya, tenanglah, aku ini. Jangan tenanglah. takut." Saya tolong dijawab umat Tuhan. Kata Tuhan Yesus kepadamu sekarang, apa dikatakan? Tolong baca, lihat saya. Apa dikatakan? Tenanglah, Apa jawaban kita? Ya Tuhan, saya mau tenang. Ulangi sekali lagi. tenanglah, Amin. Kenapa? Baca. aku ini. Ya, Jangan takut. aku ini, jangan takut. Dia sedang mengatakan, dia bertanggung jawab untuk keselamatan nyawamu di 2021. Jangan takut. Pekerjaanmu pun akan dijaga Tuhan. Pendidikanmu akan dilanjutkan Tuhan. Usahamu akan dijaga oleh Tuhan. Asal memang engkau jangan ribut. Apa jangan ribut? Jangan ikuti gaya dunia. Jangan ikuti pola pikir dunia. Tuhan katakan, aku ini, tenanglah, saya ada. Sehingga itu yang ditekankan firman Tuhan kepada kita. Ayat 11, diamlah, ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Coba kita lihat sekarang. Kalau semua sudah bergoncang, semua sudah bergerak dengan tidak bisa dipantau dan dijangkau oleh siapapun, kemana kita pergi? Hanya bisa kita mengatakan, Tuhan tolong saya. Amin umat Tuhan. Kerinduan Tuhan di tahun 21 cuma satu, suka dan berteriak-teriak kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Janganlah engkau melangkah di tahun 21 dengan merasa ponga. Ponga loh seorang Kristen ini berani pergi kerja tanpa berdoa. Keadaan begini. Sombong. Berani beraktivitas tanpa menekuk lututnya di hadapan Tuhan dan menyembah Dia. Tanda mengatakan, di luar Tuhan ku tak mampu. Adalah suatu pembunuhan terhadap diri sendiri kalau di tahun 2021 kita tidak makin dekat kepada Tuhan. Sebab ternyata Tuhan izinkan semua kegaduhan, keributan. Ada yang sedang diminta Tuhan supaya manusia mencari Dia, supaya semua lutut bertelut, lidah apa? Bahwa hanya Yesuslah suatu nama yang diberikan di bawah kolong langit ini, di mana di dalam nama itu ada keselamatan. Ketika Yesus dijanjikan kepada Maria, ada dua sebutan dikatakan, engkau akan melahirkan, engkau sebut namanya Yesus. Dia akan menyelamatkan semua umatnya dari persoalan mereka, dari dosa mereka, amin. Kemudian yang kedua dikatakan, dia Immanuel, orang yang dia selamatkan ini akan disertai senantiasa. Puji Tuhan, amin umat Tuhan. Kalau betul engkau mengalami keselamatan dari Tuhan, Tuhan akan sertai perjalanan. Tapi jangan pongah, jangan sombong. Hari-hari ini banyak kita rendah hati. Katakan, Tuhan, saya tidak mampu. Di luar Tuhan, saya tidak mampu. Sudah dikatakan ayat 12, Tuhan semesta alam menyertai kita. Amin umat Tuhan. Amin. Ini Immanuel. Tuhan semesta alam menyertai kita. Tuhan semesta alam kota benteng kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Haleluya. Kiranya Tuhan menolong kita. Karena apa? Kenapa Dia kota benteng kita? Kata Yesaya pasal 9 ayat 5, baca cepat ya. Yesaya pasal 9 ayat 5. Kita akan masuk ke perjamuan suci. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Dengar ini, seorang anak telah lahir untuk kita. Puji Tuhan, amin. Natal sudah kita terima, amin. Amin. Hari ini Natal, amin. Amin. Hari ini Natal. Hari ini telah lahir bagimu siapa? Juru selamat. Siapa ini juru selamat ini? Seorang anak telah lahir bagi kita. Terus seorang putra telah diberikan untuk kita. Untuk apa kelahiran daripada putra ini? Terus lambang pemerintahan ada di atas untuk bahunya, menaklukkan seluruh ketakutan pemerintahan maut yang ada di dunia ini. Baca terus. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, untuk mengajari kehidupanmu, menasehati engkau melangkah ketika banyak masalah, situasi, kondisi menekan, di tengah kegelapan, nervous dan hilang segala sesuatu. Dengar nasihatnya, dengar firman Tuhan. Amin umat Tuhan. Amin. Dia penasehat
Nasihatnya apa dikatakan? Allah yang Ajaib. perkasa. Ya, penasehat ajaib. Kemudian nasihatnya yang ajaib itu perkasa. Ya, perkasa. Supaya kita aman. Tuhan akan pelihara umat Tuhan di tahun 2021. Asal hatimu sama dengan hati saya. Sama-sama kita menenangkan diri di kaki Tuhan. Banyak menyembah dan bersyukur. Manfaatkan situasi yang goncang ini. Cari Tuhan. Jangan sibuk engkau di rumah ditakut-takuti oleh enggak perlu. Tinggal engkau komit dengan firman Tuhan. Komit dengan protokol kesehatan. Allah yang hidup itu menyertai perjalanan. Ayat terakhir kita lihat. Hosea pasal 2 ayat 17. Hosea pasal yang kedua ayat 17. Aku akan mengikat perjanjian bagimu. Ya, aku akan mengikat perjanjian bagi umat Tuhan, saudaraku semua yang mendengar firman pada malam hari ini. Tuhan mau mengikat perjanjian bagi engkau di tahun 2021. Pegang ini. Pegang ini umat Tuhan. Tuhan ikat perjanjian sama engkau malam ini. Perjanjian apa itu? Pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara dan binatang-binatang melata di muka bumi. Iya, dia juga berjanji kepada seluruh pengganggu-pengganggu. Binatang-binatang ini Allah yang menyerobot keamanan manusia, bahkan nyawa manusia. Kalau virus dikatakan binatang, dia pun akan dihentikan oleh Tuhan. Jawab umat Tuhan. Kalau virus binatang, dia pun akan dipegang oleh Tuhan. Jawab. Amin. Supaya apa? Baca. Aku akan meniadakan busur panah, Ya. pedang dan alat perang dari negeri, dan akan membuat engkau berbaring dengan tentram. Dan akan membuat engkau, apa dikatakan? Berbaring dengan tentram. Berbaring dengan tentram. Katakan amin dulu umat Tuhan. Yang ngantuk bangun, katakan amin. Supaya engkau tahun 2021 berbaring dengan apa? Tentram. Tentram. Haleluya. Karena Tuhan memerintahkan binatang-binatang jangan ganggu itu, perang jangan ganggu itu. Di tengah dunia sedang bergoncang. Pegang ini firman. Melangkahlah dalam beberapa jam ke depan dengan firman ini. Sejauh mana engkau percaya, sejauh itu firman akan bekerja. Tetapi kalau engkau tidak percaya, engkau akan menerima hasil ketidakpercayaan. Kenapa? Ayat terus 19, 18. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Amin. Aku akan menjadikan engkau, apa dikatakan? Istriku untuk selama-lamanya. Artinya apa? Dia akan bertanggung jawab full. Bukan hanya kebutuhan jasmanimu, juga kebutuhan rohanimu. Bukan hanya kepuasan panca inderamu, juga kepuasan batinmu. Bukan hanya kepuasanmu sendiri, juga kepuasan anak-anakmu. Bukan hanya pemeliharaan bagi kehidupanmu sendiri, juga keluarga dan orang tua. Asal di tahun 2021, diamlah. Tenanglah bersama dengan Tuhan. Kenallah dia di tengah kegoncangan ini. Hanya dia yang patut ditinggikan. Jangan besarkan apa-apa, besarkan nama Yesus. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Terus? Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, Ya. dalam kasih setia dan kasih sayang. Ya, terus? Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Ya. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit, dan langit akan mendengarkan bumi. Bumi akan mendengarkan gandum, anggur dan minyak, dan mereka ini akan mendengarkan Israel. Terus? Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi, Ya. dan akan menyayangi Lo-Rahuma, dan aku berkata kepada Lo-Ami, umatku engkau, dan ia berkata kepadaku, Allahku. Amin. Amin umat Tuhan. Jalanilah 2021 dengan sikap percaya. Di tengah semua berubah secara mendadak, di tengah kegelisahan yang tidak bisa ditangani siapapun, di tengah ketidakpastian situasi yang bergejolak secara pasif, baik politik, ekonomi, dan segala hal,
Tuhan menciptakan kedamaian dalam kehidupan. Itu yang dikatakan firman ini, sehingga datang kepada kita dalam mengakhiri 2020 ini. Pulanglah engkau dan jalani 2021 dengan pernyataan firman ini. Allah bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Tuhan dimuliakan, Tuhan dibesarkan. Kiranya firman ini menenangkan pikiran hatimu. Asal engkau rendah hati, Dia siap membela engkau di tahun 2021. Kita berdiri semua, kita datang dalam perjamuan suci. Kasih Yesus.